Dalam hidup ini, kita akan bertemu banyak orang, dan kita seringkali menilai orang dari apa yang mereka katakan. Ada yang memberi energi positif, ada pula yang tanpa sadar menyedotnya. Karena itulah, penting untuk mengenali karakter seseorang, bukan hanya dari kata-katanya, tapi dari sikap dan pilihan hidupnya. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita bahwa karakter sejati seseorang tidak bisa dipoles dengan kata-kata indah. Ia terlihat dalam tindakan, dalam cara ia menghadapi kesulitan, dalam bagaimana seseorang menjalani hidup saat tidak ada yang melihat. Mengenali karakter seseorang bukan tentang mencari-cari kesalahan mereka, bukan juga tentang menghakimi, apalagi merasa lebih baik. Ini tentang belajar memahami bahwa di balik setiap sikap ada cerita, ada luka, ada perjalanan yang membentuk siapa mereka hari ini. Di video kali ini, kita akan belajar memperhatikan 8 hal sederhana untuk memahami karakter seseorang. 1. Apa yang membuatnya marah? Seseorang bisa berpura-pura dalam banyak hal, tapi satu hal yang sulit disembunyikan adalah kemarahan. Stoikisme mengajarkan bahwa kemarahan adalah tanda seseorang kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Perhatikan, apa yang membuat seseorang marah? Apakah karena harga diri yang terusik, karena rasa tidak dihormati, atau karena hal-hal kecil yang sebenarnya sepele? Orang yang matang emosinya tidak mudah meledak hanya karena gangguan kecil. Mereka memilih untuk tetap tenang, mengamati situasi, dan menilai. Apakah amarah ini layak dibiarkan atau cukup diamati lalu dilepaskan? Seseorang yang mudah meledak karena hal-hal remeh menunjukkan bahwa di dalam hatinya masih ada banyak ketidakstabilan yang belum terselesaikan. Sebaliknya, ketenangan dalam menghadapi provokasi kecil adalah tanda bahwa seseorang telah berhasil menaklukkan musuh terbesarnya, yaitu dirinya sendiri. 2. Bagaimana ia menghadapi kegagalan? Semua orang bisa tampak baik saat hidupnya mulus. Tapi saat kegagalan datang, saat dunia tidak berjalan sesuai harapan, karakter asli mulai terlihat. Bagaimana seseorang menghadapi kegagalan? Apakah ia sibuk mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, keadaan, atau nasib? Atau justru diam, merenung, belajar, dan perlahan bangkit kembali? Filsafat Stoikisme mengajarkan, kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol hasil, tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap kegagalan. Orang bijak tahu bahwa jatuh bukanlah aib. Kegagalan bukan pertanda akhir, melainkan bagian alami dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih baik. Mereka memilih untuk bangkit, bukan karena dunia menjadi lebih ramah, tapi karena jiwa mereka menjadi lebih kuat. 3. Bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak bisa memberinya apa-apa? Mudah bersikap sopan pada atasan, mudah murah senyum pada orang kaya. Tapi, bagaimana sikapnya kepada tukang parkir, kepada petugas kebersihan, kepada orang-orang yang bahkan tidak bisa membalas kebaikannya? Disitulah karakter sejati seseorang terlihat. Stoikisme mengajarkan, setiap manusia layak dihormati tanpa peduli apa status sosialnya. Seseorang yang memperlakukan semua orang dengan respek, tanpa menghitung untung rugi, menunjukkan kedalaman jiwanya. Sebaliknya, orang yang hanya ramah saat ada keuntungan, sedang memperlihatkan betapa kecil dunia batinnya. 4. Bagaimana ia mengelola waktu luangnya? Saat kita bebas dari kewajiban, bebas dari tekanan, kemana kita membawa diri kita? Apakah waktunya dihabiskan untuk memperkaya jiwa? Membaca, belajar, memperdalam makna hidup? Atau justru larut dalam hal-hal yang dangkal dan sementara? Stoikisme mengingatkan, waktu adalah sumber daya kita yang paling berharga. Seseorang yang sadar akan nilai waktu tidak akan mengisinya sembarangan. Mereka memilih kegiatan yang membuat mereka bertumbuh, bukan hanya sibuk dalam kesibukan kosong. Karena apa yang kita lakukan di waktu luang, perlahan membentuk siapa kita sebenarnya. 5. Siapa yang ia kagumi?
Kita semua punya sosok yang kita kagumi, sadar atau tidak. Dan pilihan itu berbicara banyak tentang siapa diri kita. Perhatikan siapa yang ia idolakan. Apakah orang-orang yang mengedepankan kekuasaan, ketenaran, kekayaan, atau mereka yang meneladani keberanian, ketulusan, dan kebijaksanaan? Apa yang kita kagumi, sedikit demi sedikit, akan menarik kita untuk menjadi seperti itu juga. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mengagumi kemegahan kosong, melainkan karakter yang kokoh dan kebaikan yang abadi. Karena pada akhirnya, yang kita kagumi adalah arah kemana hati kita ingin menuju. 6. Bagaimana ia menghadapi kesepian? Kesepian adalah ujian sunyi bagi jiwa. Banyak orang merasa nyaman hanya saat berada di tengah keramaian. Tapi saat sepi datang, gelisah pun muncul. Ada yang berusaha lari dengan keramaian baru. Ada yang mencari pelarian dalam kesibukan semu. Sementara itu, orang yang matang mampu berdamai dengan kesepian. Mereka tidak membenci sepi. Mereka menggunakannya untuk merenung, menguatkan diri, dan memperdalam pemahaman tentang hidup. Stoikisme mengajarkan, jangan takut dengan kesendirian. Karena dalam sepi, jiwa bisa menemukan kekuatannya yang sejati. 7. Bagaimana ia bereaksi saat tidak mendapatkan apa yang ia inginkan? Hidup tidak selalu memberi apa yang kita mau. Banyak keinginan yang tidak tercapai. Banyak rencana yang berakhir tanpa hasil. Dan disitulah karakter seseorang diuji. Apakah ia marah, frustrasi, merasa dunia tidak adil? Ataukah ia menghela napas panjang, menerima, dan melangkah lagi? Filsafat Stoikisme mengajarkan prinsip amor fati, cinta pada takdir. Menerima segala sesuatu, baik atau buruk, sebagai bagian dari jalan yang harus kita tempuh. Orang bijaksana tahu, apa yang tidak kita dapatkan hari ini mungkin sedang menyiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih berarti di masa depan. 8. Bagaimana ia mengelola kritik? Kritik adalah cermin, tapi tidak semua orang mampu bercermin tanpa marah. Saat seseorang dikritik, kita bisa melihat dua hal. Apakah ia membuka diri untuk belajar, atau justru menutup diri dengan rasa sakit dan ego? Stoikisme mengajarkan kita untuk bersikap netral terhadap kritik, menerima yang benar tanpa tersinggung, dan mengabaikan yang salah tanpa amarah. Orang yang bijaksana tidak merasa harga dirinya hancur saat dikritik. Sebaliknya, ia menggunakan kritik sebagai jalan untuk bertumbuh. Mereka tahu bahwa pendapat orang lain hanyalah opini dan bukan ukuran mutlak siapa dirinya. Sementara itu, orang yang mudah tersinggung oleh kritik menunjukkan bahwa di dalam dirinya masih ada ketakutan besar untuk terlihat tidak sempurna. Pada akhirnya, karakter seseorang tercermin dalam caranya menerima ketidaksempurnaan dirinya sendiri. Dengan memahami 8 hal ini, kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam memilih teman, dalam menjaga diri, dan yang terpenting, dalam mengenal siapa diri kita sendiri. Karena saat kita belajar membaca karakter orang lain, sebenarnya kita sedang belajar membaca diri sendiri. Pada akhirnya, hidup ini adalah tentang perjalanan panjang untuk menjadi lebih baik. Bukan lebih cepat menilai, tetapi lebih dalam mencintai dengan mata yang terbuka. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar positifmu. Sampai jumpa di video berikutnya.